wabarakatuh. Kami dari Kelompok E8 ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah elemen struktur baja dengan dosen pengampu Maya Sari Dewi Pujastuti STMT. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yakni tentang momen inersia dan modulus tampang pada profil baja WF, C, dan L. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengenali apa sih itu momen inersia, apa sih itu modulus penampang. Momen inersia adalah ukuran kelembaban atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi pada porosnya. modulus penampang atau lebih dikenal dengan modulus elastisitas adalah suatu ukuran benda yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar benda atau material dapat menahan gaya atau beban tanpa mengurangi deformasi permanen atau kerusakan. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok E8 ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah elemen struktur baja dengan dosen pengampu Maya Sari Dewi Pujiastuti STMT. Adapun judul yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yakni tentang momen inersia dan modulus tampang pada profil baja WF, C, dan L. Kami dari kelompok E8 dan di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Serdian SK Cahya dengan NIM 2021 B1B156 sebagai ketua kelompok sekaligus pemateri 1. Nah, adapun yang kedua, yakni Paras Septiani Putri dengan NIM 2021 B1B141 sebagai pemateri 2. Dan yang ketiga, Sagap Saufi Alidrus dengan NIM 2021 B1B153 sebagai pemateri 3. Dan yang terakhir, Muhammad Rizky Rosandi Alvan dengan NIM 2020 B1B174 sebagai pemateri 4. Terima kasih, itulah sedikit perkenalan dari kami. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yakni tentang momen inersia, modulus tampang, profil baja WF, C, dan L, dan momen inersia dan modulus tampang pada profil baja WF, C, dan L. Di sini saya akan bahas mengenai tentang momen inersia. Sebelum saya masuk ke pembahasan mengenai momen inersia, lebih dahulu saya akan membahas mengenai hukum Newton. Yang pertama itu mengatakan bahwa benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak dan benda yang diam akan cenderung tetap diam. Nah, jadi inersia itu adalah kecenderungan suatu benda agar tetap mempertahankan keadaannya, tetap bergerak ataupun tetap diam, atau bisa dikatakan sebagai kelembapan suatu benda. Nah, momen inersia adalah ukuran kelembaban atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, yakni tentang mengenai momen inersia yang berbentuk bola pejal dan di mana warna biru itu adalah titik poros rotasinya. Jadi rumus dari momen inersia yang berbentuk bola pejal ini, yakni inersia sama dengan 2/5 mr pangkat 2. Nah, di mana I itu sama dengan momen inersia dengan satuan kilogram meter persegi dan M itu sama dengan massa partikel dengan satuan kilogram dan R itu adalah jarak partikel dari subuh pusat rotasi dengan satuan meter. Nah, di sini ada pun persamaan dari momen inersia dari berbagai bentuk benda. Yang pertama itu adalah batang silinder. Batang silinder di mana titik poros rotasinya itu berada di tengah-tengah atau di pusatnya. Jadi rumus dari batang silinder ini atau persamaan dari batang silinder ini yakni inersia sama dengan 1/12 ml pangkat 2.
Nah, yang kedua itu batang silinder, tapi titik poros rotasinya itu melalui ujung, berada di ujung. Jadi, persamaan yang digunakan itu adalah inersia sama dengan 1/3 ml pangkat 2. Nah, yang ketiga itu berbentuk plat segi empat, di mana titik poros rotasinya itu berada di tengah-tengah atau di pusatnya. Jadi, persamaan yang digunakan itu adalah inersia sama dengan 1/2 M A pangkat 2 plus B pangkat 2. Nah, yang keempat itu masih sama plat segi 4, tapi titik porosnya itu berada di tepi. Jadi persamaan yang digunakan itu adalah inersia sama dengan 1/3 MA. Nah, ada juga yang berbentuk bola pejal tadi, di mana titik poros rotasinya itu berada di tengah. Jadi persamaan yang digunakan itu adalah inersia sama dengan 2/5 mr pangkat 2. Nah, yang keenam itu adalah yang berbentuk bola pejal tapi dia itu berongga. Titik poros rotasinya itu melalui tengah-tengahnya. Jadi persamaan yang digunakan itu adalah inersia sama dengan 2/3 mr pangkat 2. Nah, ada juga yang berbentuk silinder pejal, di mana silinder pejal ini titik rotasinya itu berada di tengah, tapi persamaan yang digunakan itu adalah inersia sama dengan 1/2 mr pangkat 2. Nah, yang terakhir itu berbentuk silinder, tapi dia itu berongga. Jadi persamaan yang digunakan itu adalah inersia sama dengan 1/2 M R, R1 pangkat 2 plus R2 pangkat 2, di mana R1 itu adalah diameternya, diameter 1, dan R2 itu adalah diameter 2. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi momen inersia itu, yang pertama itu adalah massa benda atau partikel. Nah, massa benda atau partikel itu dapat mempengaruhi momen inersia, di mana semakin besarnya massa benda, benda atau partikel, maka semakin besar juga momen inersia. Nah, yang kedua itu geometri benda atau bentuk dari benda juga dapat mempengaruhi momen inersia. Dan yang ketiga itu letak sumbu putar benda juga berpengaruh terhadap momen inersianya. Ada yang letaknya di tengah, di ujung atau di tepi. Dan yang keempat itu adalah jarak ke sumbu putar benda atau lengan momen. Jarak dari suatu benda ke sumbu putar atau sumbu rotasinya. Itulah pembahasan sedikit mengenai momen inersia. Kemudian ada modulus penampang atau lebih dikenal dengan istilah-istilah modulus elastisitas. Adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar benda atau material dapat menahan gaya atau beban tertentu tanpa mengalami deformasi permanen atau kerusakan. Modulus penampang dinyatakan dalam satuan tekanan seperti Pascal, PA, atau pound per inch persegi, PSI. Adapun beberapa faktor pengaruhnya ada pertama suhu, kedua kelembapan, tiga waktu, empat sejarah beban pada bahan. Kemudian ada jenis-jenis modulus elastisitas. Yang pertama modulus elastisitas atau Young's modulus. Mengukur respons bahan terhadap regangan longitudinal atau tegangan memanjang. Kemudian ada modulus geser atau shear modulus. Mengukur respons bahan terhadap regangan geser. Kemudian ada modulus bulk atau bulk modulus mengukur respons bahan terhadap regangan volume. Adapun rumus-rumusnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Kemudian ada persamaan modulus penampang. Y sama dengan tegangan per regangan sama dengan F per A per delta L per L0 sama dengan F L0 per A delta L. Jadi Y sama dengan F L0 per A delta L. Adapun keterangannya bisa dibaca di bawah. Profil baja WFC dan L adalah jenis-jenis profil baja yang umum digunakan dalam konstruksi baja. Profil baja ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan konstruksi yang akan dibangun.
Yang pertama, ada baja WF atau wet plank. Profil baja WF beam memiliki bentuk balok dengan lebar plank yang lebih lebar daripada profil baja L-beam. Profil baja WF beam biasanya digunakan untuk konstruksi struktur bangunan yang memerlukan kekuatan dan kekakuan yang seperti jembatan, menara, dan gedung bertingkat. Yang kedua ada baja C atau channel. Profil baja C channel memiliki bentuk huruf C dengan dua plank simetris pada sisi-sisinya. Profil baja C channel biasanya digunakan sebagai balok horizontal atau vertikal pada konstruksi rangka, atap, dinding, dan plafon. Yang ketiga ada baja L atau angel. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa profil baja L angel memiliki bentuk huruf L dengan dua sisi plank yang membentuk sudut 90 derajat. Profil baja L angel biasanya digunakan sebagai elemen struktural pada konstruksi rangka atap, dinding, dan pintu atau jendela. Oke, selanjutnya momen inersia dan modulus tampang pada profil baja WV, C, dan L. Berbeda-beda tergantung pada bentuk profil dan dimensinya. Berikut ini adalah nilai momen inersia dan modulus tampang pada profil baja WV, C, dan L standar. Yang pertama, WV atau weight flange beam. Momen inersia sekitar sumbu X ke X dan sumbu Y ke Y. Diberikan dalam tabel berikut ini. Dimensi WFBM, teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Selanjutnya, modulus elastisitasnya atau E sekitar sumbu X ke X dan Y ke Y adalah 200 GPa. Selanjutnya, baja tipe WP. Teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah. Selanjutnya, yang kedua, C channel, momen inersia sekitar sumbu X ke X dan sumbu Y ke Y. Diberikan dalam tabel berikut. Dimensi C channel, teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah. Yang dimana modulus elastisitasnya E sekitar sumbu X ke X dan Y ke Y adalah 200 GPa. Selanjutnya, channel baja kanal C ringan. Teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah. Selanjutnya, yang ketiga, L angel. Momen inersia sekitar sumbu X ke X dan sumbu Y ke Y diberikan dalam tabel berikut ini. Dimensi L angel 50 kali 50 kali 5 dan selanjutnya. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Yang dimana modulus elastisitasnya sekitar sumbu X ke X dan Y ke Y adalah 200 MGPa. Dan berikut tipe elastisitas baja L. Teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah. Bye guys. Terima kasih telah menonton video kami. Dan jangan lupa vote kami menjadi kelompok yang terbaik di mata kuliah elemen fisik baja. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.